Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabar? Wah, saya percaya Anda di dalam penyertaan Tuhan senantiasa ya. Anda di dalam kesehatan yang Tuhan berikan, di dalam penyertaan Tuhan juga, amin? Amin. Kita bertemu lagi di Go Sharing Live, satu konten dari YouTube Go Bogor. Anda bisa cari YouTube Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service. Nah, di situ nanti ada Go Sharing Live. Nah, Go Sharing Live ini akan selalu ada setiap hari Rabu dimulai dari jam 10 pagi, Bapak Ibu Saudara ya. Jam 10 pagi setiap hari Rabu ya. Dan Go Sharing Live akan selalu berisi tentang sharing-sharing firman Tuhan secara singkat yang diharapkan bisa memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Dan hari ini saya, Santo, akan membawakan satu tema, yaitu melangkah tanpa melihat. Waduh, sekali lagi ya, temanya adalah melangkah tanpa melihat. Kayaknya ini temanya agak sedikit kontradiktif ya. Bagaimana caranya kita bisa melangkah tapi tanpa melihat ya? Atau berlari tanpa melihat. Waduh, ya kan? Nah, kita akan belajar satu firman Tuhan, yaitu dari Kejadian 12 ayat 1-4 yang berkata, sekali lagi Kejadian 12 ayat 1-4, yaitu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudara, zaman sekarang kita seolah-olah tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan ya. Apalagi di masa pandemi ini. Satu pertanyaan adalah kapan pandemi ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Karena itu seolah-olah kita berjalan atau melangkah tapi kita nggak jelas bagaimana kehidupan di depan nanti seperti apa. Ya kan? Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Bahkan negara-negara yang mengalami resesi. Wah, itu bagaimana? Tapi kita harus terus melangkah. Nah, kita akan belajar dari Abraham, bagaimana dia bisa melangkah, tapi dia tidak melihat, dalam tanda kutip ya. Nah, dikatakan adalah Tuhan meminta supaya Abram pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Tapi Tuhan tidak kasih tahu kemana dia harus pergi. Wah, ini agak-agak gimana ya kalau di zaman sekarang ini. Tapi Abram ini memiliki satu iman yang dahsyat, saudara. Nah, hanya berpegang kepada Tuhan, kita bisa melangkah. Walaupun kita tidak melihat. Abram waktu itu nggak tahu kemana dia harus melangkah. Tuhan suruh dia pergi. Nah, Abraham dikatakan sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman ya. Di dalam fase pertama panggilannya saja, Tuhan sudah menguji imannya. Wow, luar biasa ya. Nah, lalu apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau kita lihat dari cara hidup Abram ini, ya. Sebelum itu kita akan baca dulu di Roma 4 ayat 18. Ya, ini bagaimana kehidupan Abraham, ya. Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Dikatakan di kalimat-kalimat pertama adalah sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Wah, ini sama kayak yang kita alami hari-hari ini, saudara ya. Kita berharap sama siapa? Depan, belakang, kanan, kiri, nggak bisa diharapkan, saudara ya. Tapi hanya ada satu yang bisa diharapkan, yaitu Tuhan yang ada di atas, yang ada di dalam hati kita, saudara. Nah, lalu apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Saya cuma kasih 3 poin, yaitu 3B. Ya, 3B. B yang pertama adalah kita harus bertindak, saudara. Bertindak dengan iman. Saudara, iman itu bisa terjadi karena ada pendengaran dari atau akan firman Tuhan. Karena itu penting sekali hari-hari ini kita untuk bisa memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan supaya kita bisa bertindak di dalam iman. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencari wajah Tuhan setiap hari, saudara. Yaitu dengan kita rajin saat teduh, memiliki kehidupan doa setiap hari. Apalagi sekarang ada mesbah doa keluarga setiap hari. Jangan sia-siakan momentum ini atau momen ini, saudara. Ya, kita bersama-sama keluarga kita membangun mesbah keluarga setiap hari. Dengarkan firman Tuhan setiap hari, maka Anda akan tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Anda. Itu dia kuncinya. Jadi kita jangan asal bertindak dengan iman yang konyol, saudara. Atau kita nggak bertindak sama sekali. Kita hanya menjadikan firman Tuhan sebagai bahan bacaan kita saja. Ya, tanpa kita melakukannya. Yang Tuhan mau adalah kita melakukannya. Jadikan firman itu sebagai sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sama seperti Abraham atau Abram ya. Abram dikatakan di ayat 4, lalu pergilah dia. Pergilah Abram. Di dalam Kejadian 13 ayat 2 dikatakan bahwa Abram itu sangat kaya, saudara. Dia bisa saja dengan kekayaannya, dia berkata kepada setiap karyawannya, ini Tuhan berfirman seperti ini kepada saya. Coba tolong kamu cek negeri mana yang harus saya jalani atau kemana saya harus jalan. Gitu kan. Tapi Abram tidak banyak tanya, saudara. Abram yakin dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Karena itu dia pergi, dia melangkah dengan iman. Ada satu catatan, saudara. Yes, kita perlu beriman. Tetapi penting juga untuk kita memiliki resiko yang terencana. Iya kan? Sehingga kita tahu seperti apa. Nanti kalau misalnya kita mengalami A, B, C, D, kita tahu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi iman di dalam firman Tuhan ini kita hidupin sama-sama. Kita jalanin sama-sama. B yang pertama adalah kita bertindak. Haleluya. Jangan sampai kita hanya diam aja. Atau kita memiliki iman yang konyol. Ada beberapa hamba Tuhan yang di masa sekarang sudah membuka gerejanya secara tatap muka. Hasilnya apa? Hasilnya ditemukan bahwa ada jemaat-jemaatnya tertular COVID-19. Bahkan hamba Tuhannya sendiri meninggal dunia karena COVID-19. Saya percaya Tuhan punya satu rencana yang indah. Kenapa kita perlu online, saudara? Kita perlu tetap berada di rumah dan ibadah secara online. Saya percaya ibadah secara online tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Sedikit pun, saya percaya itu, saudara. Amin, amin, saudara. Karena itu kita bersyukur Go Bogor bisa mengadakan ibadah secara online. Ada banyak sekali konten-konten yang Go Bogor berikan untuk memberkati kita semua. Dan itu Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita supaya kita terus menjadi berkat buat banyak orang di hari-hari ini, terutama di masa pandemi ini. Oke,
B yang kedua adalah saudara, yang pertama adalah bertindak, yang kedua adalah berserah. Nah, berserah ini berbeda dengan pasrah ya saudara ya. Sekali lagi, berserah ini berbeda dengan pasrah ya. Berserah kepada Tuhan itu artinya turut dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Berserah kepada Tuhan artinya juga percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan karena iman kita. Iya kan? Berserah juga artinya berpikiran positif dan optimis. Jadi jangan menyerah saudara. Berserah juga mempunyai arti mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ya, mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Satu contoh di dalam kehidupan Abraham, ya, ketika Abraham itu diuji oleh Tuhan, dia harus menyerahkan anaknya. Ya, ketika Tuhan meminta dia untuk menyerahkan Ishak anaknya satu-satunya, Abraham tidak tinggal diam, saudara. Abraham tidak menyerah begitu saja. Abraham tetap bertindak di dalam iman. Wow, bagaimana ini? Kalau kita diperhadapkan di dalam situasi seperti ini, saudara, saya dengar ada beberapa orang yang atau mungkin beberapa karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Atau ada orang-orang yang gajinya dipotong atau dikurangi ya. Tapi saya mau katakan untuk Anda, jangan menyerah. Tetap optimis ya. Semangat terus, harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya, jangan tinggal diam. Ya. Punyai gaya hidup yang baru saat ini. Berusaha. Saya percaya orang-orang yang di dalam Tuhan pasti akan senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu dia saudara. Yang kedua adalah berserah. Jangan diam diri. Berserah itu kita lakukan dulu apa yang kita bisa. Semaksimal mungkin di dalam Tuhan. Dan serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita sudah bertindak, kita sudah memiliki iman, kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan maksimal. Kita percaya Tuhan pasti akan lakukan sesuatu dengan apa yang Anda usahakan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, B yang ketiga adalah bersyukur. Nah, bersyukur itu artinya mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita dan percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Wah, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita dan tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Ucapan syukur adalah tanggapan manusia atas keselamatan yang sudah diberikan Yesus Kristus di dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 57-58. Kita buka bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 57-58 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini saudara ya, penting sekali ya. Bertindak, berserah, bersyukur. Puji Tuhan, kita menikmati kasih karunia Tuhan karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena itu jangan lagi untuk menunda atau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melayani dengan sebaik mungkin. Melayani keluargamu dengan sebaik mungkin. Melayani orang-orang di komunitasmu dengan sebaik mungkin. Melayani orang-orang di kantormu dengan sebaik mungkin. Jangan menurunkan standar. Justru berikan lebih daripada yang diminta. Wow, itu adalah gaya hidup seorang pemenang di akhir zaman ini, saudara. Nah, saudara, itu tadi bagaimana cara kita bisa melangkah walaupun kita tidak melihat.
Di dalam Yesaya 41, ini ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wow, luar biasa. Tuhan yang memegang tangan kita, saudara. Itulah sebabnya kita bisa melangkah bersama Tuhan. Pegang tangan Tuhan senantiasa. Pegang firman Tuhan senantiasa. Pegang janji Tuhan senantiasa. Melangkah bersama Tuhan. Amin. Nah, melangkah walau tidak melihat mampu kita lakukan karena selalu ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, berhubungan dengan bersyukur, saya mau bersaksi ya. Waktu itu suatu kali anak saya sakit, buang-buang air, dan menurut saya ini sangat parah, sehingga bisa dikatakan anak saya di dalam fase antara hidup dan mati ya waktu itu. Padahal itu terjadi setelah kita mengadakan gathering bareng-bareng, gathering gereja bareng-bareng. Lalu pulang dari situ anak saya mengalami buang-buang air secara luar biasa dahsyatnya sehingga badannya pucat. Lalu wah, saya bingung banget waktu itu. Dan saya bawa anak saya ke rumah sakit, ke UGD, dan pada saat itu untuk memasukkan jarum infus ke tangannya aja butuh beberapa kali karena anak saya sudah dalam kondisi yang lemas, bisa dikatakan dehidrasi. Saya pada saat hal itu terjadi, saya keluar dari ruangan justru. Saya nangis dan saya berkata ini sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hal ini boleh terjadi di dalam kehidupan saya. Saya percaya Engkau sanggup menolong saya. Saya tidak menyalahkan Engkau, Tuhan. Saya percaya Engkau tetap baik, Tuhan Yesus. Saudara, bersyukur di masa-masa kritis itu rasanya pahit sekali, saudara. Tapi ya, saya hanya bisa melakukan itu. Dan setelah saya mengucapkan itu dan berdoa seperti itu kepada Tuhan, ternyata jarum infus yang tadinya nggak bisa masuk karena anak saya sudah lemah sekali, ternyata bisa masuk dan wow, puji Tuhan, anak saya bisa tertolong, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, itu nggak mungkin, saudara. Karena anak saya, ya tadi saya katakan sudah di dalam fase hidup dan mati. Kalau terlambat sedikit, mungkin anak saya bisa tidak tertolong. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus itu begitu baik dan tetap baik, saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya malah bersyukur karena saya yakin Tuhan pasti menolong hidup saya. Amin. Nah, saudara, jangan pernah pesimis dengan keadaan hari-hari ini. Mungkin Anda tidak bisa melihat 1 atau 2 bulan ke depan seperti apa. 1 tahun ke depan seperti apa. Tapi ketika kita melangkah bersama Tuhan, walaupun kita tidak bisa melihat keadaan di depan sana seperti apa, kita tahu, kita berpegang bersama pribadi yang maha kuasa, yang maha tahu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, jangan putus harapan. Yang tadi saya ingatkan, yang pertama adalah bagaimana kita harus berespon, yaitu kita harus bertindak dengan iman. Yang kedua, kita berserah kepada Tuhan. Ya, jangan pasrah, ya, tapi berserah. Yang ketiga, kita bersyukur, mengakui kedaulatan Tuhan dan Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Saya percaya Anda diberkati. Kita terus mengucap syukur kepada Tuhan dan saya percaya orang-orang yang di dalam Tuhan akan senantiasa berada di dalam penjagaan Tuhan senantiasa. Amin. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di Go Sharing Live berikutnya. Haleluya.